Pemirsa, ternyata energi kuat yang merasuki pelukis adalah sosok serigala dan hanya bisa keluar bila diambil secara langsung. Oleh karena itu, Ahmad mengambil dan mengembalikan sosok tersebut ke batu di dekat goa istana yang merupakan tempat tinggalnya. Wah, ini tadi kayaknya yang pernah diceritakan Mister itu tadi yang jaga sedang itu ya. Iya, yang macam-macam Trisula-nya itu. Senopati itu. Ini yang itu tadi Ahmad yang itu. Wow. Ini siapa nih? Ini pertapa yang paling tua di sini, Mas. Mister I, tadi tak lihat dari jauh waktu pas memvisualkan lukisan ini kok kayaknya berat sekali. Ini ada apa? Banyak gangguannya itu gimana, Mister? Ya gini, Mas, kalau gua istana ini kan energi raja-raja kan di sini, Mas. Betul. Pertapa sangat kuat sekali. Makanya suatu pelukisan ini energi yang kuat ini keluar semua gitu. Seperti nyedot, disedot kita, tapi tujuannya bagus supaya kita itu bisa dikatakan permisi dulu gitu. Kalau Mas Ahmad nih, mungkin ini juga makin kuat mungkin. Kalau ini tadi sempat kayak mengganggu masalah itu melukis. Dia seperti menyatu karena pendapat yang lama, jadi menyatu dengan batu, seperti menyatu dengan alam gitu. Udah berapa tahun berarti? Kalau dia waktu bertapa di sini itu insya Allah sekitar umur 60 tahun. Jenjang bertapanya dia seperti seperti orang mati, dia hampir 150 tahun. Wah, berarti muspro gitu ya? Iya. Itu hilang tanpa bekas. Kalau dari Mbak Alisa? Iya, tadi kita habis dari Sendang ya. Sama Mbak Erni, sama Pak Ipung. Di sana kita ngelihat banyak sekali penampakan perempuan ya, seperti yang jaga dan kayaknya memang saya dan Mbak Erni itu cocok, Mas, ditugaskan ke sana. Pas banget. Meminta ini juga ya kita supaya lebih ini lah. Kayak Cana ceweknya cantik-cantik, Mas. Pasti yang datang aja cantik, apalagi Risa coba, loh ya kan? Makasih, Mas. Iya. Ya, selain di sini ada tempat lagi ya, yang mungkin energinya yang sama-sama kuat atau lebih sakral lagi. Ada. Jadi setelah di sini di sana ada di situs Kawitan. Situs Kawitan. Namanya situs itu berarti usianya lebih lama. Ya, ratusan tahun. Paling lama Namanya Kawitan. Kawitan itu kawit wiwitan. Pertama muncul. Wah, pemirsa, seperti apa situs Kawitan yang akan saya datangi bersama teman-teman saya. Sangat luar biasa nih. Ya, cari mana? Ikuti terus. Mister Tukul, jalan. Di hutan angker ini pun terdapat banyak situs sisa peninggalan kerajaan Majapahit dari abad ke-14. Konon, situs yang berbentuk seperti gapura ini dipercaya dijaga oleh sosok ribuan prajurit. Pada satu suro, situs Kawitan ini ramai dikunjungi oleh umat Hindu dari Bali maupun Banyuwangi. Banyak orang percaya di tempat ini dilarang untuk mengambil batu yang berasal dari dalam bangunan. Bila hal tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan mengalami malapetaka yang tak berkesudahan sampai batu tersebut dikembalikan. Bahkan pernah ada orang yang mengambil batu tersebut untuk memasak. Namun masakannya tidak pernah matang dan malah mengeluarkan belatung. Di sini ada batu 7, diambil orang. Di sini tempatnya, dari sini agak ada 6 meter
diambil dibuat masak batu itu. Nah, itu nasinya bukan nasi matangnya, itu ada paku lain-lain itu. Terus orangnya itu tidak bisa jalan. Terus malam saya didatangin orang tua di sini, suruh mulangin batu itu. Nah, terus dibalikan duduk sini itu ya sembuh sekali, bisa pulang lagi ke sana gitu. Didatangin seperti kakek saya, orangnya itu tinggi, nah, terus rambutnya itu putih, terus maaf jenggotnya itu segini. Kalau tidak kamu kembalikan, saya habiskan satu keluarga. Kayak sih penampakannya sih seperti sosok-sosok orang perempuan di Bali yang suka bawa saja gitu lagi. Kalau dari Pak Ipung, monggo. Saya ada kesini kayaknya. Ya, Apa itu Pak Ipung tadi? Dasikan. itu berarti menunjukkan bahwa di sini sudah bisa menerima kita semua. Kalau kunang sih kecil tadi agak sat gitu sedikit itu. Jadi Seperti kilatan cahaya. Betul. Jadi bisa menerima kita semua di sini dengan baik. Nah, pemirsa, kayaknya kita harus masuk ke sini. Kalau diizinkan boleh nih Pak Ipung. Boleh. Nah, pemirsa, seperti apa energi dan apa sosok-sosok yang akan terlihat yang akan diciptakan oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa ini. Eki terus, listen to call. Auranya subhanallah, aromanya ya. Aroma apa ini Pak? Ini aroma apa? Dupa. Wangi dukanya. Dupa. Itu menambah suasana. Menambah suasana agak lebih. Mbak Risa kayaknya udah lirak-lirik udah nggak sabar. Pak Ipung, kalau situs ini kenapa namanya situs kawitan dan gimana sejarahnya nih Pak Ipung? Kenapa Mas? Iya, sensitif. Saya ini sekarang alhamdulillah. Saya tuh serangan perasaan sensitif ya, semuanya sensitif semuanya. Jadi gini Pak Bungkul ya. Jadi kenapa ini kok dinamakan situs kawitan? Asal mulanya itu di sini cuma gapura. Ini gapura dulu peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Jadi yang ada cuma dua ini dulu Pak. Dua ini batu batanya masih asli semua peninggalan dulu masih. Oh itu. Contohnya ini Pak, ini batu contohnya ini. Oh iya. Ya ini contohnya itu. Itu batu anu ya, megalitik apa Ya, batu alam. Alam ya. Batu alam masih peninggalan dulu. Terus tidak sengaja ada salah seorang itu yang membawa batu batanya itu dipakai masak. Nah, dipakai masak itu satu hari ya tidak masak. Luar biasa. Itu satu hari ya tidak masak. Jadi tidak boleh dipakai hal-hal yang tidak benar. Ya. Biar Gitu. dia tetap di situ itu. Iya di situ. Setelah kejadian yang pertama itu yang dipakai masak satu hari tidak masak, itu ada salah seorang yang membawa pulang. Terus akibatnya apa? Nah, akibatnya itu orang itu didatangi malamnya Sama Pak RT suruh kembaliin gitu. sama yang punya di sini. Sosoknya kayak gimana katanya Pak? Sosok yang mendatanginya seperti Ya, apa? sosok yang mendatanginya itu seperti apa? Pakaiannya Jawa. Pakaiannya Jawa itu pakai yang baju garis-garis lengan panjang itu yang pakai ini yang itu. Kain ya. Ya, dan itu jadi didatangi kalau dalam bahasa Jawanya lek ora mbok balik no tak entek no tak pulang. Yang artinya. Ya, kalau dalam artinya kalau tidak kamu kembalikan, saya habiskan satu keluarga. Akhirnya orangnya pagi-pagi betul langsung bangun dikembalikan ke sini. Jadi jangan sembrono di tempat ini, tempat mungkin ya bersejarah ya suci atau bagaimana, jadi ya nggak boleh namanya kalau bukan haknya jangan diambil, maka kamu cari polisi ya. Mas Eko, saya minta izin, Pak ini mau saya ke belakang. Wah, Mau mengeksplor sebelah sana.
Monggo, silakan. Mau berapa? Ya, atas nggih. Ya. Iya. Mbak Risa, apa yang diceritakan Mas Ipung tadi itu gimana itu Bapak itu sampai akhirnya didatangin sama yang Iya, karena mempunyai itulah. saya sih melihatnya, Mas, ini tempat yang cukup bersejarah, di mana biasanya orang sepertinya sih saya melihat ada, kalau flashback tuh kayak orang-orang yang berdoa, terus seperti apa ya, menyembah sesuatu gitu, dan mereka menganggap ini adalah tempat yang suci gitu. Jadi barang-barang yang ada di sini kalau dibawa keluar kayaknya nggak boleh gitu ya. Nah, yang saya lihat sih memang di batu itu sebenarnya ada penunggunya kan. Apa? Kalau yang misalkan untuk istilahnya kalau misalkan ada barang yang diambil dari sini, sebetulnya yang berkuasa untuk mendatangi itu yang di belakang sini, itu ada yang tinggi besar Yang bajunya beda-beda. Ya. Tahu ya, gini kayak ngerti aja ya. Bentuk bajunya Nggak, apa? maksudnya yang maju tuh beda-beda. Kalau misalkan salah satu barang yang dibawa, dia yang maju. Tapi kalau ada yang berbuat iseng ke tempat ini, ada lagi yang lainnya. Tinggi banget Pak itu. Ibu. ya gimana gitu. Selamat malam. Boleh kami tahu Anda dengan siapa? Kalau yang saya lihat sih yang paling besar sih di sini yang ini betisnya juga gede banget sih maksudnya. Betisnya. Iya. Terus kayak memegang senjata apa ya sih? Gada. Gada ya gitu, kayak gada di sini gitu. Iya, dan saya lihatnya Agak bulu semua ya. Dari taringnya juga Ya. agak Mas, masuk. kalau Tiga-tiganya ngerti semua. kalau digambarkan tuh mungkin seperti Hanuman gitu atau enggak ya? Macam hampir mirip tapi kurang besar. Jadi bukan Anoman tapi hampir mirip tapi kurang besar. Iya, bukan memang kurang besar, memang Ini lebih lebar ya. agak hijau warnanya. Warnanya agak hijau. Nah, pemirsa pasti penasaran seperti apa sebetulnya karakter atau sosok yang diceritakan di Mas Samad ini. Nah, sekarang saya untuk Mbak Risa coba Mas Samad untuk ini. diajak komunikasi. Terus apa yang sebetulnya yang mereka mauin, dan biar pemirsa atau masyarakat yang datang ke sini itu biar ada rambu-rambunya yang perlu dilakukan atau yang tidak dilakukan. Ya silakan. Aku agak menjauh sedikit ya. Selamat malam. Boleh kami tahu Anda dengan siapa? Ratara Durga. Ratara Turda. Ratara Turda. Turga. Turga. Durga berdarah tuh. Berdarah Durga. Ratara Badan. Durga. Kalau saya boleh tahu, Anda itu di sini melakukan tugas apa? Saya menjaga. Menjaga tempat ini. Oh, semuanya. Dari apa? Semuanya. Yang di luar sana tidak boleh masuk ke dalam sini. Iya, nggak hanya orang, tapi makhluk-makhluk lain. Makanya tadi pada saat kita masuk ke sini, mereka seperti jauh, Mas, Kenapa? dari kita. Kalau dia datang ke sini nggak boleh, kenapa coba? Saya ditugaskan untuk menjaga. Karena ini tempat suci. Dan yang di luar itu banyak yang auranya negatif. Nah, terus kalau dia datang ke sini pasti dia Ke bawah jadi itu. Anda biasanya marah pada orang-orang yang seperti apa sih yang datang ke sini? Hal apa yang tidak boleh dilakukan? Menghina kami. Menghina, menganggap ini sembarang tempat mungkin ya. Ya. Dan Lihat dulu.
Dan kalau ada orang yang mengambil barang dari sini Airnya atau bisa ngalir batu, sendiri. Anda Tapi juga kan yang ada itu. mendatangi mereka. Pasukan saya. Airnya ngalir sendiri sambil tadi nggak ada itu. Itu berarti kita dapat rezeki banyak itu gambarannya. Awas kena itunya. Awas kena juga. Awas hati-hati. Udah. Jadi ternyata dia merupakan pemimpin dari banyak sekali pasukannya dan pasukannya yang datang ke rumah-rumah orang yang Iya. berbuat Oh, yang buat sembrono, buat nggak bagus di sini, nggak Iya. baik di sini. Yang jelas sih mungkin karena kita niatan baik di sini. Jadi beliau ini seperti agak baik ya, tapi kan kalau kita punya niatan buruk terus kayak menghina tempat ini dan lain-lain, dia itu sangat amarnya sangat terima. Iya, Ketika gini aja seperti kayak bumi itu bergetar. Dia langsung seperti, dan pasukan-pasukan yang ada di bawahnya ini udah siap-siap seperti ditugaskan untuk kalau misalkan menjaga. Kru ya. Iya. Pak Ibu, selain kejadian batu itu ada nggak orang yang sembrono berbuat yang tidak terus akhirnya akibatnya nggak bagus, ada nggak selain yang batu itu? Ya ini Pak, ini pertama dulu, ini kan setelah ditemukan ini ya, itu kan ditutup ini semua dengan pagar. Nah, ya. itu kan dulu yang di belakang itu kan ditutup semua. Iya. Nah, ternyata itu masih ada jalan lagi, jadi tidak boleh ditutup. Itu dengan sendirinya bongkar sendiri. Bongkar sendiri. Ini pintu ini sebenarnya harus dibuka ini, karena yang dari sana udah melihat kita semua. Pintunya mau dibuka sama Mr. I. Kenapa Mr. I harus dibuka sekiranya? Ini kalau nggak kita buka, yang dari sana ini marah, karena dia merasa seperti di luar ini sini, padahal Iya. dia merasakan sudah sebagian Bagian. daripada kerajaan ini. Gitu. Jadi dia kalau kita tutup gini, berarti dia merasa seperti disia-siakan. Gitu. Dia itu siapa Mr. I? Ini sekitar ribuan pasukan yang menganggap dirinya bagian dari kerajaan ini, bagian daripada tempat ini. Dia juga punya hak untuk tempat ini, menjaga tempat ini. Sudah ada sosok yang berdiri, dia sebagai pimpinan daripada pasukan yang ada di sana. Dia seperti memegang senjata. Dia sekarang berada persis di belakangnya Mbak Erni. Ya, ini soalnya sudah mulai masuk semua. Sampai sikut. Banyakan banget. Iya benar Mr. I. Mereka masih merasa satu kesatuan dengan kerajaan yang di sini. Nah, ini sudah ada sekitar 5 makhluk yang masuk. Di atas kita juga ada makhluk-makhluk yang dari yang lainnya sudah berkumpul di sini. Iya betul banget. Tinggi besar ya Mr. I. Iya. Jauh lebih tinggi dibanding manusia pada umumnya ya. Ini mereka mau masuk semua. Iya. Udah Mr. I. Ini juga di belakang BRI juga ada sosok yang memang dia menjaga tempat ini. Sosoknya tinggi besar, dia seperti memegang senjata. Dia sekarang berada persis di belakangnya Mbak Erni. Sebelah sini gue sakit Mr.
yang dari luar sama yang dari dalam. Sebenarnya sih bukan masalah dia nggak bisa masuk, cuma dia pasukan yang ada di luar, dia mempunyai seperti peraturan, dia nggak akan masuk ke sini selama-lamanya, dia hanya ada di luar gitu. Apa sebelumnya ada perjanjian begitu, Mr. E? Sebenarnya sih bukan perjanjian, seperti menganggap bahwa saya meskipun bagian tempat ini, tapi saya siap menjaga sesuatu yang dari luar. Dari luar itu makhluk-makhluk yang ingin merusak tempat ini. Karena tempat ini sebenarnya bukan merusaknya, bukan merusak dihancurkan, tapi mau dikuasai sama sosok-sosok yang ada di sini, yang bentuknya itu besar-besar, yang ini banyak bulunya. Ini mau menguasai tempat ini, tujuannya supaya tempat ini nggak disucikan lagi, gitu. Mr. E, kayaknya kita Ya. ketemu lagi sama Tapi yang sebelumnya lainnya. gini Mbak Eni, karena kita sudah membuka ini, Iya? yang ada di sini harus saya keluarkan dulu. Oh, begitu ya. Biar nggak terjadi benturan yang ada di dalam. Sudah ya? Sesuatu yang ada di sini sudah kita kasih, bisa kita kembalikan ke sini. Insya Allah dia akan nggak masuk lagi. Sudah dibatasi sama Mr. E ya, Mr. E. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sambil menunggu Mr. E dan Mbak Eni Apin nanti akan menceritakan apa, kita mau nanya ke Pak Ipung dulu nih. Nah, Pak Ipung, menurut penelitian gimana nih, sudah berusia berapa tahun ini sebetulnya nih, situs ini, kawitan ini? Kalau untuk situs kawitannya sendiri itu mulai abad ke-15. Ini kalau sesuai penelitiannya itu abad 15. Abad 15 itu 1500. Oh, lama banget ya. Mas Tukul. Aduh ya. Tadi itu di sana ada satu gerbang di mana sebelumnya kan tertutup ya, Mr. E. Tapi menurut Mr. E katanya itu gerbang harus dibuka karena ada banyak pasukan juga di luar yang merasa menjadi bagian yang sama yang di dalam, mereka juga pengen masuk gitu. Nah, Pak Ipung, sekarang pesan-pesannya kepada masyarakat atau para wisatawan yang datang ke sini, untuk semua orang harus bagaimana nih ke Alas Purwo yang sebenarnya nih, monggo. Ya, kalau untuk semua pengunjung mau masuk ke Alas Purwo, itu niatannya pertama harus bagus dan ikhlas niatnya. Setuju. Jadi jangan mempunyai pikiran yang jelek atau hal-hal yang negatif. Nah, kalau saya apa yang dikatakan Pak Ipung sangat luar biasa sekali, benar. Yang penting sini jangan buang sampah sembarangan, harus ada tempat tersendiri, jangan kencing sembarangan, ada tempat sendiri. Jadi benar-benar di sini tempat yang jangan dikotori, karena ini tempat yang bersih. Orang lain boleh datang, silakan menikmati alam, memang dunia untuk kita, tapi saya harap ya jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus di sini memuja, meminta-minta hal yang tidak diinginkan, ya jangan. Semua kekuatan dari Allah SWT. Kalau hanya belajar introspeksi diri di tempat sini bagus untuk introspeksi diri, menenangkan. Nah, ternyata kita tuh hidup tuh ternyata dosanya banyak, ya kan. Nah, kita harus pulang dari sini harus berbuat baik. Terus saya terima kasih. Salam hormat untuk keluarga, dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul jalan-jalan, mohon maaf. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita sekarang akan menuju ke desa Kakemiren yang terkenal dengan Barong Banyuwangi. Seperti apa energinya dan apa yang nanti akan diceritakan oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa ini. Gitu terus, Mr. Tukul jalan. Barong
Barong Desa Kemiren merupakan kesenian kuno Banyuwangi. Barong Banyuwangi pertama kali dibuat pada masa penjajahan Belanda kurang lebih 360 tahun yang lalu. Keberadaan Barong Banyuwangi tidaklah lepas dari keberadaan makam Buyut Cili. Menurut kepercayaan warga Desa Kemiren, Buyut Cililah yang secara mistis memprakarsai pembuatan barong untuk mengusir penyakit pagebluk yang menimpa warga Desa Kemiren masa itu. Sejak saat itu hingga kini, kesenian tarian barong ini selalu dilakukan tiap tahunnya, terutama hari kedua Idul Fitri. Sebelum pertunjukan, para pemain harus melakukan ritual minta izin terlebih dahulu di makam Buyut Cili agar pementasan berjalan lancar. Buyut Cili sendiri dipercaya sebagai danyang atau penjaga Desa Kemiren. Pertunjukan barong sendiri terdapat 5 cerita. Salah satu yang paling terkenal dan paling sering dipentaskan adalah cerita tentang wanita bernama Jaripah yang memiliki hewan peliharaan berupa barong yang merupakan raja hutan di Alas Purwo. Cerita ini pun berlanjut ketika sang barong disembunyikan oleh pria bernama Paman Iris. Akhir cerita, Jaripah membunuh Paman Iris untuk mendapatkan hewan peliharaannya kembali. Gaib di seluruh alam semesta yang ada ini. Saya sekarang berada di Desa Kemiren, tepatnya di Buyut Cili yang merupakan sosok yang membuat barong Banyuwangi. Nah, kita akan nanya kepada narasumber yang mungkin paham tentang barong Banyuwangi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat datang Mas Joko ke Desa Kemiren. Maaf nih, dengan Bapak siapa nih? Bapak Sucipto. Bapak Sucipto. Pak Sucipto, ini sebetulnya barong ini awalnya di mana ya? Ini ceritanya gini Mas Joko. Dulu itu ada seorang pegawan yang lengser dari katanya dari Pajajaran mencari tempat yang cocok untuk dirinya, yaitu banyak pohon kemiri, duren dan aren. Maka dari itu dibabadlah alas tersebut dijadikan desa, yaitu dinamakan Desa Kemiren. Sini mbak. Ya. Itu cantik Mas Ya, itu. Iya, ini. Oh, Desa Kemiren. Karena di sini banyak kemirinya dan duren. Iya. Kebetulan pas ini kita belum musim duren ini ya. Ya belum sekarang. Waduh. Masih belum berbuah. Itu duren itu kesukaan saya. Ya, silakan mampir saja ke sini kalau ada. Nah, ini sebelum kita nanya ke Mr. I, Mbak Erni AB serta Mas Amal serta Mbak Risa, kita ini penarinya ini memang harus cantik-cantik seperti ini atau gimana nih? Memang nggak ada lainnya. Yang satu ini sangat cantik sekali. Mas Joko. Ini seperti bidadari tanpa sayap ini. Ya, mulai berdirinya barong harus pemain laki-laki. Sampai sekarang kita taati peraturan itu. Jangan sampai kita itu mengabaikan sesepuh yang dulu. Siapa nih yang sebenarnya yang membuat barong itu? Kisahnya seorang pegawan tersebut membabat kemiri, duren dan aren. Itu setelah dibabat kok makmur desa tersebut. Setelah makmur, kemakmuran tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu ada penyakit pagebluk namanya. Apa nih? Malam sakit, pagi mati, pagi sakit, malamnya meninggal. Itu terus menerus. Di waktu itu dia itu bermimpi diajak Mbak Buyut ke pasarannya yang kecil di sini.
itu syaratnya harus ada barong. Barong tersebut gunanya untuk ider bumi hari lebaran kedua dan seterusnya, yaitu Senin Jumat pertama di dalam bulan haji. Itu syaratnya. Seketika dilakukannya, desa ini kemakmur kembali, penyakit-penyakit tersebut hilang. Demikian. Kalau sampai tidak ada barong itu pernah nggak? Pernah ada. Di waktu Idul Bumi itu dilanggar oleh sesepuh kita karena hujan, nggak berjalan. Kata Pak Sapi dan Pak Saki, karena hujan besok pagi aja. Waktu itu Pak Saki punya anak umur 8 bulan. Ada orang kesurupan, Saki, anakmu saya ambil, ku bawa ke alas sembulungan. Ternyata anak yang di pondong itu sudah meninggal di bawah juga. Nah, tragis itulah yang kita jaga sampai sekarang, mentaati peraturan itu. Walaupun hujan kita tetap jalan. Jadi tidak boleh melanggar dari sesepuh-sesepuh yang terdahulu. Risa nih, monggo. Nih Mbak Risa nih. Iya, memang sekitar sini auranya kuat banget, Mas. Lebih ke di luar sini ya, saya ngerasanya sih negatif banget, Mas. Jalan menuju sini, terus kan ini seperti hutan gitu, masih seperti hutan yang dibabat gitu, dan saya sih melihatnya wujud barong itu memang apa ya, walaupun itu terlihat seperti simbol, tapi sebenarnya itu seperti sosok penjaga. Betul nggak sih, Sri? Ya? Sebagai penjaga. Jadi beliau barong ini baik ternyata. Iya. Ya, sama. Oh iya, kalau saya rasakan sih kalau misalnya kita memegang barang itu kayak energinya sangat kuat sekali, Mas Tukul. Terlihat dari ininya seperti ada ininya, Mas Tukul, ada makhluk yang nempel di belakangnya. Kalau dari misteri, Kalau saya Mas Tukul, saya lihat ini sebenarnya ini bukan posisinya bukan begini Mas Tukul. Ini seperti keraton, tapi menghadap ke sana Mas Tukul. Iya. Jadi ini pusat daripada keraton ini. Kalau di depan saya sana saya mau lihat ada seekor ular sama harimau yang menjaga. Ya ini mereka terlihat satu grup tapi kayaknya nggak kosong gitu, maksudnya berisi banget. Itu kan bukan main, tidak boleh cuman main-main ya kan Pak, orang terpilih gitu kan, jadi satu packaging yang kuat kayaknya, bener kan ya? Iya benar. Jadi bukan orang sembarang. Mbak sama. Ya, nama saya Mbak Sinta sudah berapa lama nih berdinas di sini? Sekitaran 5 tahun. 5 tahun. Terus seneng aja melakukan ini? Dia melakukan semua ini dengan gembira, walaupun tanpa pengajar begitu ya, memang sangat gembira sekali. Ya, dikarenakan punya pengalaman spiritual nggak setelah menari, terus atau dapat mimpi atau dapat melihat sosok apa gitu? ya sering saya mengalami seperti itu, karena saya sering datang ke sini di tengah malam ataupun di dalam tengah hari saya sering datang ke sini. Itu saya ada yang sering bilang sama saya, kalau masalah jalan-jalan silakan, tapi ingatlah pulang setelah kesenian saya berpentasan, kamu tidak boleh meninggalkan. Sepertinya kita harus ziarah ke makam Mbah Buyut Cilik. Gimana, setuju nggak? Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini, energi apa yang akan terlihat oleh tim Mister Tukul Jalan dan sosok-sosok apa yang nanti akan keluar. Gitu terus, Mister Tukul Jalan. Pemirsa, tiba-tiba ada energi yang menarik Ahmad untuk tidak masuk ke makam Buyut Cili. Misteri apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Aku tak langsung ke dalam.
Ahmad dirasuki oleh sosok Barong. Saat sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut, para pelukis pun dirasuki jiwa-jiwa Barong yang lainnya. Sepertinya ini pertanda persetujuan untuk melukiskan sosok leluhur desa Kemiren. Maaf nih, mau nanya itu sejarahnya seperti apa sih yang sebenarnya itu? Waktu pembuatan barong itu seperti yang gerak-gerakkan itu, tapi lewat mimpi. Seperti ada ritual yang masuk dalam rohnya Mbah Sapua. Pembuatan itu kurang begini, seperti ada yang bisikkan dari, ya inilah wujudnya Barong Kemiren. Karena dukungan dari Mbah Boyo Cili. Mungkin Mbak Risa dan Mbak Erni ada yang dirasakan apa yang Kalau apa ya, kalau ini sih memang ya makam gitu Mas ya, tidak ada ya sesuatu yang bersifat negatif selalu ini. Cuman memang pada tadi aja pada proses barong itu baru terasa sangat mistis, baru terasa seperti itu, seperti tarian pemanggil makhluk dari dunia lain gitu. Jadi berkumpul bersama kita. Mungkin karena tadi sempat kita melihat tarian-tarian itu, mereka semua sekarang sedang mengelilingi kita. Kalau sosok, saya nggak bisa menjelaskan sosoknya, tapi memang ini apa? Ini seperti mendengar bisikan Mas, bahwa yang menghubungkan masyarakat sini dengan leluhurnya bisa melalui tarian itu gitu. Selama tarian itu masih terjaga, kita masih terhubung. Iya, dan mereka berharap kalau itu tetap ada, karena itu adalah cara komunikasi mereka dengan masyarakat sini. Luar biasa. Pak Cik mau nanya nih, di sekitar makam atau dalam makam itu ada pernah kejadian apa aja misalnya? Ada kisah-kisah tragis yang di sini itu ada ayam masuk di pinggir jalan itu. Ya tidurnya memang di situ. Tapi kok diambil, ada orang barangkali pikirannya ini ayam datang gitu. Terus diambil, disembelih. Tapi dimakan bersama-sama. Tapi yang makan nggak apa-apa. Tapi yang ngambil kejadiannya penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Terus sampai meninggal ayamnya. Ya, Mbak Risa, apa yang dilihat kejadian ayam itu? Ya sebenarnya itu intinya sih Mas, pelajarannya memang jangan mengambil yang haknya. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, sekarang kita akan melihat reaksinya Ahmad sama Mr. I. Apakah sudah dinetralisir apa enggak? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Bisa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan yang
dilihat energi di sekitar sini. Inilah sosok-sosoknya ya. Luar biasa sekali. Mungkin dari Mr. I dulu nih. Ini gimana nih Mr. I? Ini siapa nih Mr. I? Kalau ini sosok Betty nih, Mas. Iya, iya. Jadi sosoknya orangnya yang punya wibawa, Betul. punya kemuliaan gitu. Betul. Kalau ada yang itu Mr. I? Kalau ini kan meskipun wajahnya gini Mas itu ya, Iya. tapi dia baik hati Mas itu. Dia sosok bareng itu. Sangat setuju. Khusus ini energinya sangat kuat Mas Teguh. Sampai tadi saya ketarik sampai nari-nari bareng. Pantesan yang tadi itu sebelum kita masuk tadi itu. Tertarik dari Ahmad ingin menari bareng muter-muter di sini Mas itu. Wah, Di saat Ahmad tadi itu muter-muter, pelukis Mr. I juga berinteraksi, ingin melukis juga gitu. Ya saya ngelihat sosok ini sih Mas, yang memang terlihat seram sekali, tapi sebenarnya ya beliau ini yang menjaga daerah sini. Kalau Ernie justru Mr. I yang melihat sosok beliau ini ada di belakangnya Mr. I. Iya, harusnya. benar. Betul nggak? Benar. Sosok beliau ini. Pak Cip, monggo Pak Cip. Kalau menurut kami sebagai penerus Karong, memang dia itu Mbah Boy Cili, memang benar. Tapi kalau yang ini bukan begitu ya. Di wajah memang Barong. Saya sebagai penerus generasi muda sekarang jadi jadi raksasa ya seperti ini ya, ada tanduknya, saya yang jadi, berarti kedua-duanya Barong sama raksasa gitu. Oh, luar biasa. Apa ini pesan dan kesan untuk para pengunjung atau wisatawan atau warga atau masyarakat luas di seluruh alam semesta ini yang mau datang ke sini? Ya, saya menyikapi dari sekitar makam ini yang mungkin orang banyak berpikir kalau di daerah sini meminta doa atau apa banyak berkah gitu, itu yang harus dihilangkan Mas. Jadi kalau di sini ya jangan berbuat macam-macam, jangan meminta macam-macam, itu aja sih. Yang penting Mas Lukul, semua masyarakat desa Kemiren tetap kita jaga makom Mbah Boy Cili, ya kita jaga bersama-sama. Barong Kemiren walaupun di pelosok tanah air datang ke Jakarta senang sekali. Mudah-mudahan pelosok tanah air tahu bahwa Barong Kemiren ini yang sudah langka. Luar biasa sekali. Dan kalau begitu saya mengucapkan terima kasih Pak Cip. Ya sama-sama Mas Dan Lukul. mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa alam semesta, dan mohon maaf kalau ada perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan yang tutur bahasa perilaku, mohon maaf. Ya, Salam doakan hormat. saja mudah-mudahan desa Kemiren tetap lestari. Amin. Amin. Dan terima kasih juga untuk Ibu Lurah, Pak Carik, dan masyarakat sekitar serta dari Pak Bupati, Pak Anas yang sangat baik sekali telah mendukung acara tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, dan semua dimudahkan, dan para warga sekitar yang menyintai tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda. Pastinya ada wisatanya, budaya, serta mitos, serta misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.